Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Bagi teman-teman yang mampir di channel ini, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan meneruskan kelanjutan cerita Terjebak di Alas Purwo Part 7 yang berjudul Jejak di Balik Bayangan. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Malam itu, Tio tidak bisa memejamkan mata. Peringatan dari Kisantani terus terngiang di kepalanya. Ada pengkhianat di antara mereka. Seseorang yang tega menjual informasi kepada para dukun. Santet demi keselamatan pribadinya. Tio memutuskan untuk berjaga di teras rumah. Keris Kisantani ia letakkan di sampingnya, bersinar redup di bawah sinar bulan. Tarik keluar dari kamar, membawa secangkir teh hangat untuknya. Kamu kelihatan cemas, Tio. Apa ada yang kamu pikirkan? Tanya Tari sambil duduk di sebelahnya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tari, Kisantani memberiku peringatan soal pengkhianat. Tapi aku belum tahu siapa yang dia maksud, jawab Tio sambil menatap langit malam. Tari menggenggam tangannya. Aku tahu kamu akan menemukan jawabannya. Kamu selalu bisa mengatasi masalah, Tio. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari jalan di depan rumah. Tio dan Tari segera berdiri. Seorang pemuda bernama Andi, yang bekerja sebagai petani, tampak datang dengan wajah ketakutan. Pak Tio, tolong, ayah saya sakit parah. Saya tidak tahu harus bagaimana, kata Andi dengan napas tersengal. Tio segera mengambil kerisnya dan mengikuti Andi ke rumahnya. Di sana, ayah Andi terbaring dengan tubuh yang menghitam, seolah-olah ada racun yang menyebar di dalamnya. Tio memegang tangan pria tua itu dan mencoba merasakan energi aneh yang mengalir di tubuhnya. Keris Kisantani tiba-tiba bergetar, seolah-olah memberikan petunjuk. Ini bukan penyakit biasa. Ini serangan santet, kata Tio dengan suara tegas. Andi terkejut. Santet? Tapi siapa yang tega melakukan ini kepada ayah saya? Tio menggeleng. Aku belum tahu. Tapi aku akan mencoba menyembuhkan ayahmu. Tio menutup matanya dan mulai membaca doa yang diajarkan oleh Kisantani. Keris di tangannya bersinar, memancarkan cahaya yang perlahan-lahan menyelimuti tubuh pria tua itu. Setelah beberapa menit, tubuh pria itu mulai normal kembali. Warna hitam di kulitnya menghilang dan napasnya kembali teratur. Andi menangis haru. Terima kasih, Pak Tio, saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Tio hanya tersenyum. Yang penting sekarang, pastikan ayahmu tetap aman. Jangan biarkan siapapun yang mencurigakan mendekatinya. Saat Tio dan Tari berjalan pulang, mereka menemukan sesuatu yang aneh di jalan. Sebuah kain hitam dengan simbol aneh tergeletak di tanah. Apa ini, Tio? Tanya Tari sambil memegang kain itu dengan hati-hati. Tio memeriksanya dengan seksama. Ini adalah tanda milik dukun santet. Mereka meninggalkan ini sebagai peringatan. Tio merasa dadanya semakin berat. Ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam desa. Ia tahu ia harus segera menemukan siapa pengkhianat itu sebelum semuanya terlambat. Keesokan paginya, Tio dan Tari memulai penyelidikan mereka. Mereka memutuskan untuk mengunjungi beberapa warga yang mereka curigai memiliki hubungan dengan para dukun santet. Namun, mereka sadar bahwa mereka harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat itu, Pak Kusno, tetua desa yang sebelumnya membantu membangkitkan semangat warga, datang menemui Tio di rumahnya. Tio, saya mendengar tentang apa yang terjadi di rumah Andi semalam. Kau harus tahu bahwa tidak semua orang di desa ini mendukungmu.
Ada yang merasa keberadaanmu justru membawa malapetaka, kata Pak Kusno dengan nada serius. Tio mengangguk. Saya sudah menduga, Pak Kusno, tapi saya harus tahu siapa yang sebenarnya bekerja sama dengan mereka. Saya tidak bisa membiarkan desa ini terus berada dalam bahaya. Pak Kusno menghela napas panjang. Ada seorang pria bernama Pak Raji. Dia sering terlihat pergi ke arah hutan larut malam. Banyak yang bilang dia punya hubungan dengan orang-orang dari dunia gelap, tapi aku tidak punya bukti. Malam itu, Tio dan Tari memutuskan untuk mengintai rumah Pak Raji dari kejauhan. Mereka melihat Pak Raji keluar membawa sebuah bungkusan hitam. Ia berjalan dengan cepat menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan. Tio, apa kita harus mengikutinya? Bisik Tari. Tio mengangguk. Kita harus tahu apa yang dia lakukan. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan. Mereka mengikuti Pak Raji dari kejauhan. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, Pak Raji berhenti di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Ia mengetuk pintu 3 kali dengan pola tertentu dan pintu itu terbuka. Dari dalam, suara seorang pria terdengar. Kau sudah membawa semuanya? Pak Raji mengangguk. Iya. Tapi aku butuh jaminan. Aku tidak ingin keluargaku terkena dampak jika Tio mulai mencuriga aku. Tenang saja, selama kau mengikuti perintah kami, tidak akan ada yang menyentuh keluargamu. Jawab pria itu dengan nada dingin. Tio yang mendengar percakapan itu menahan napas. Tari memegang tangannya erat-erat, takut jika mereka akan ketahuan. Setelah Pak Raji pergi, Tio dan Tari memutuskan untuk mendekati gubuk itu. Namun, sebelum mereka bisa masuk, pria di dalam gubuk itu keluar dengan cepat, seolah-olah ia merasakan kehadiran mereka. Kalian pikir bisa mengintai kami tanpa ketahuan? Kata pria itu sambil tersenyum licik. Tio segera mengeluarkan kerisnya. Aku tidak takut padamu. Apa yang kau rencanakan dengan Pak Raji? Pria itu tertawa. Raji hanya alat kami, sama seperti semua orang di desa ini yang mudah dipengaruhi. Tapi kau, Tio, kau adalah ancaman yang harus kami singkirkan. Pria itu mulai membaca mantra dan angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Tio merasakan tubuhnya menjadi berat, tetapi ia segera membaca doa yang diajarkan oleh Kisantani. Kerisnya bersinar terang, memecahkan energi gelap yang mencoba melumpuhkannya. Pria itu terkejut. Keris itu, dari mana kau mendapatkannya? Tio tersenyum. Dari seorang guru yang jauh lebih hebat darimu. Pria itu mundur perlahan, tetapi sebelum ia bisa melarikan diri, Tio mengacungkan kerisnya dan membuat lingkaran perlindungan di tanah. Pria itu terperangkap di dalam lingkaran, tidak bisa bergerak. Kau akan membayar atas semua yang telah kau lakukan pada desa ini, kata Tio dengan tegas. Keesokan harinya, Tio memanggil Pak Raji ke balai desa. Di depan semua warga, Tio mengungkapkan apa yang ia temukan. Pak Raji awalnya mencoba membela diri, tetapi akhirnya ia mengaku, aku tidak punya pilihan. Mereka mengancam keluargaku. Jika aku tidak membantu mereka, mereka akan membunuh istri dan anak-anakku. Warga desa terkejut, tetapi Tio mencoba menenangkan suasana. Pak Raji adalah korban. Kita semua adalah korban. Tapi jika kita tidak bersatu, kita akan terus menjadi target mereka. Mulai sekarang, kita harus melindungi satu sama lain. Para warga akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Mereka memutuskan untuk menjaga desa siang dan malam, memastikan tidak ada lagi yang bisa masuk tanpa sepengetahuan mereka. Namun, Tio tahu bahwa ini baru permulaan. Para dukun santet tidak akan menyerah begitu saja. Pagi itu, desa tampak lebih tenang. Namun, di balik ketenangan itu, Tio merasa ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh pihak lawan. Setelah peristiwa semalam, Tio tahu bahwa para dukun santet tidak akan tinggal diam. Tari menyajikan sarapan untuk Tio sambil duduk di meja kecil di teras. Kamu tidak tidur semalaman, Tio? Aku khawatir denganmu, kata Tari lembut. Aku tidak bisa tenang. Tari, para dukun itu
pasti akan melakukan sesuatu untuk balas dendam. Kita harus selalu siap, jawab Tio sambil memandangi keris pemberian Kisantani yang tergeletak di atas meja. Tak lama kemudian, seorang warga desa, Bu Siti, datang tergesa-gesa ke rumah mereka. Wajahnya pucat, seperti habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Pak Tio, tolong bantu kami. Tiba-tiba saja ternak kami mati semua, dan ada jejak kaki besar di sekitar kandang. Seru Bu Siti panik. Tio dan Tari langsung bergegas ke rumah Bu Siti untuk memeriksa. Di sana, mereka menemukan pemandangan yang mengejutkan. Seluruh ternak di kandang mati dengan luka aneh di tubuh mereka, seperti bekas cakaran besar. Di sekitar kandang, ada jejak kaki raksasa yang mengarah ke hutan. Ternyata mereka mulai menyerang secara fisik. Gumam Tio sambil memeriksa jejak kaki tersebut. Ini tidak mungkin jejak manusia biasa. Tio, ujar Tari, menatap jejak itu dengan ngeri. Tidak, ini ulah makhluk gaebi. Mereka ingin menakuti kita, jawab Tio sambil berdiri. Warga desa berkumpul di sekitar rumah Bu Siti. Ketegangan mulai terasa di antara mereka. Beberapa warga bahkan berbisik bahwa desa mereka telah dikutuk. Tio berdiri di tengah-tengah kerumunan. Semua ini hanya cara mereka untuk membuat kita takut. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Jika kita bersatu, kita bisa melawan mereka, serunya dengan tegas. Malam harinya, Tio dan Tari memutuskan untuk mengikuti jejak kaki raksasa itu ke dalam hutan. Dengan membawa keris Kisantani dan doa-doa perlindungan, mereka berjalan perlahan di tengah kegelapan hutan. Di tengah perjalanan, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat pepohonan bergoyang hebat. Tio, apa itu? Bisik Tari, suaranya gemetar. Tio mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Tari tetap tenang. Dari balik bayangan pepohonan, muncul makhluk besar dengan tubuh menyerupai manusia, tetapi dengan kepala menyerupai kerbau. Matanya menyala merah dan cakar tajam terlihat jelas di tangannya. Makhluk itu mengaum, suaranya memekakkan telinga. Tio segera menghunus kerisnya. Kita harus menghentikannya di sini, Tari. Makhluk itu menyerang dengan cepat, tetapi Tio berhasil menghindar. Tari membantu dengan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Kisantani. Cahaya dari keris semakin terang, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar mereka. Tio maju dengan keberanian penuh. Dengan satu tebasan keris, makhluk itu mundur sambil mengerang kesakitan. Cahaya dari keris membakar tubuhnya, hingga akhirnya makhluk itu lenyap menjadi asap hitam. Setelah pertempuran itu, Tio bermimpi bertemu dengan Kisantani. Dalam mimpinya, Kisantani berkata, keris itu adalah kunci untuk melindungi desa. Tapi ingat, kekuatan sejati tidak hanya berasal dari keris, melainkan juga dari hati yang tulus dan niat baik. Tio terbangun dengan peluh di dahinya. Kata-kata Kisantani memberikan semangat baru baginya. Ia sadar bahwa perjuangan ini belum selesai, tetapi ia percaya bahwa ia dan warga desa mampu melawan semua ancaman. Keesokan harinya, desa terlihat lebih tenang. Namun, Tio tahu bahwa kemenangan mereka di hutan semalam hanya awal dari perlawanan yang lebih besar. Ia memutuskan untuk mengumpulkan warga desa di balai desa untuk berdiskusi. Di tengah diskusi, seorang pemuda bernama Doni datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Pak Tio, ada yang aneh di rumah Pak Surya. Semalam dia mendadak jatuh sakit, dan sekarang tubuhnya dipenuhi luka aneh seperti bekas cambukan, kata Doni cemas. Tio segera menuju rumah Pak Surya bersama Tari dan beberapa warga. Di sana, mereka menemukan Pak Surya terbaring di ranjang dengan tubuh lemah dan penuh luka merah. Ini pasti ulah mereka, kata Tio sambil memeriksa luka-luka tersebut. Tari mendekat dan mencoba membaca doa perlindungan. Namun, saat ia memulai doanya, tiba-tiba terdengar suara tawa dari luar rumah. Semua orang keluar untuk mencari sumber suara itu.
tetapi tidak menemukan apa-apa. Namun, di depan rumah Pak Surya, mereka menemukan sebuah boneka jerami kecil dengan beberapa jarum yang menancap di tubuhnya. Tio mengambil boneka itu dengan hati-hati. Ini adalah santet. Mereka mulai menyerang langsung ke warga desa, katanya dengan nada tegas. Pak Kusno, yang ikut dalam rombongan, berkata, "Aku ingat dulu ada seorang dukun bernama Mbah Karso yang sering menggunakan cara seperti ini. Tapi dia sudah lama menghilang. Apakah mungkin dia kembali?" "Bisa jadi, Pak Kusno, kita harus menyelidikinya," jawab Tio. Malam itu, Tio memutuskan untuk berjaga di rumah Pak Surya bersama beberapa warga. Tari tetap berada di samping Pak Surya untuk merawatnya. Saat tengah malam, angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat pintu dan jendela berderit. Tio merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Ia memegang kerisnya erat-erat dan mulai membaca doa perlindungan. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Bayangan itu berbentuk manusia, tetapi tanpa wajah. Suara serak terdengar dari bayangan itu. "Kalian tidak akan pernah bisa melindungi desa ini. Kami akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kami," kata bayangan itu dengan nada mengancam. Tio maju dengan kerisnya yang mulai bersinar terang. "Kau salah. Selama kami bersatu, kami akan melindungi desa ini dari siapapun yang mencoba menghancurkannya." Bayangan itu tertawa dan menyerang Tio. Namun, cahaya dari keris Kisantani memecah bayangan itu menjadi serpihan kecil yang segera lenyap. Setelah kejadian itu, Pak Surya mulai pulih. Ia bercerita bahwa sebelum jatuh sakit, ia sempat melihat seseorang mencurigakan di dekat ladangnya. Dia memakai jubah hitam dan membawa tas besar. "Aku tidak sempat melihat wajahnya karena dia langsung pergi saat aku memanggilnya," kata Pak Surya. Tio dan Tari memutuskan untuk menyelidiki ladang Pak Surya. Di sana, mereka menemukan sebuah lubang kecil yang tampaknya baru saja digali. Di dalamnya, ada beberapa benda aneh seperti potongan rambut, kain bekas, dan tulang kecil. "Tio, ini pasti bagian dari ritual mereka," kata Tari sambil menatap benda-benda itu dengan ngeri. Tio mengangguk. "Kita harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Ini semakin berbahaya." Tiba-tiba, suara serak terdengar dari kejauhan. "Kalian tidak akan pernah bisa menghentikan kami." Tio dan Tari menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Mereka tahu bahwa ini baru awal dari tantangan yang lebih besar. Pagi hari di desa, suasana kembali mencekam setelah kejadian malam itu. Warga mulai gelisah karena serangan gaib terus meningkat. Di tengah kekhawatiran, Tio memutuskan untuk memanggil warga desa ke balai desa untuk memberikan penjelasan dan memotivasi mereka agar tetap bersatu. "Warga desa, jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Mereka menyerang karena tahu bahwa kita tidak akan menyerah begitu saja. Selama kita tetap bersatu dan saling melindungi, kita bisa melawan mereka," ujar Tio dengan suara tegas. Namun, dari sudut ruangan, seorang pria bernama Pak Raji berdiri dan berkata dengan nada curiga, "Tapi siapa yang bisa menjamin kalau ini bukan karena kalian, Tio? Sejak kalian datang, masalah ini justru semakin parah." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa warga mulai berbisik dan ketegangan terasa. Tari maju untuk menjelaskan, "Pak Raji, kami datang ke sini untuk membantu, bukan untuk mencelakai siapapun. Jika kami tidak melawan mereka, desa ini mungkin sudah dikuasai oleh kekuatan gelap. Kami hanya ingin melindungi kalian," kata Tari dengan nada tenang. "Kalau begitu, buktikan bahwa kalian bisa menghentikan ini," seru Pak Raji sebelum meninggalkan balai desa dengan kesal. Malam itu, Tio dan Tari memutuskan untuk memeriksa kembali ladang tempat mereka menemukan benda-benda gaib sebelumnya. Dengan membawa keris Kisantani dan beberapa peralatan sederhana, mereka menyusuri jalan gelap menuju ladang tersebut. Setibanya di sana, mereka menemukan tanda-tanda baru, lingkaran besar yang terbakar di tanah, dengan simbol-simbol aneh yang tergambar di tengahnya. Di dekat lingkaran itu,
terdapat sesajen berupa kepala ayam, bunga-bunga, dan kemenyan. Tio, ini pasti bagian dari ritual mereka, bisik Tari dengan wajah tegang. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Tio segera mematikan lampu senter dan mengisyaratkan Tari untuk diam. Dari balik semak-semak, terlihat dua sosok berpakaian hitam berjalan sambil membawa obor. Kita harus segera melapor ke pemimpin. Mereka semakin mendekat, kata salah satu sosok tersebut dengan nada rendah. Tio dan Tari saling bertukar pandang. Mereka menyadari bahwa para dukun itu memiliki pemimpin yang lebih kuat. Keesokan harinya, Tio dan Tari kembali ke desa dengan informasi baru. Mereka memutuskan untuk berbicara dengan Pak Raji untuk menjelaskan apa yang mereka temukan. Namun, ketika mereka sampai di rumahnya, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di belakang rumah Pak Raji, Tio menemukan jejak kaki yang sama seperti di sekitar ladang. Selain itu, ada bau kemenyan yang sangat menyengat. Tio, kau tidak berpikir kalau Tari tidak melanjutkan kata-katanya. Tio mengangguk. Pak Raji mungkin bekerja sama dengan mereka. Kita harus berhati-hati. Malam itu, Tio dan Tari memutuskan untuk mengawasi rumah Pak Raji dari kejauhan. Benar saja, sekitar tengah malam, mereka melihat Pak Raji keluar dari rumahnya dengan membawa tas besar. Ia berjalan menuju hutan dengan langkah tergesa-gesa. Tanpa berpikir panjang, Tio dan Tari mengikutinya dari kejauhan. Mereka menyaksikan Pak Raji bertemu dengan dua pria berpakaian hitam yang sebelumnya mereka lihat di ladang. Kami butuh waktu lebih banyak, warga mulai mencurigai saya, kata Pak Raji kepada kedua pria tersebut. Kami tidak peduli. Jika kau gagal, kau akan menjadi korban berikutnya, jawab salah satu pria dengan nada mengancam. Tio memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Berhenti di situ, serunya sambil menghunus keris Kisantani. Pak Raji terkejut dan mencoba melarikan diri, tetapi Tari berhasil menghentikannya dengan doa perlindungan yang membuat tubuhnya kaku. Kedua pria berpakaian hitam menyerang Tio dengan ilmu hitam mereka, tetapi cahaya dari keris Kisantani memantulkan serangan mereka. Dalam pertempuran singkat, Tio berhasil melumpuhkan kedua pria tersebut. Pak Raji akhirnya mengaku bahwa ia dipaksa bekerja sama dengan para dukun itu karena keluarganya diancam. Maafkan saya, Tio, saya tidak punya pilihan, katanya sambil menangis. Keesokan harinya, Tio membawa Pak Raji ke balai desa untuk menjelaskan semuanya kepada warga. Dengan bantuan Tari, mereka meyakinkan warga untuk tetap bersatu melawan ancaman ini. Pak Raji sudah mengakui kesalahannya dan dia akan membantu kita melawan mereka. Jangan biarkan rasa takut memecah belah kita, kata Tio kepada warga. Warga akhirnya sepakat untuk bersatu kembali. Mereka mulai bekerja sama untuk melindungi desa, memasang perlindungan di setiap rumah, dan berdoa bersama setiap malam. Namun, Tio tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Para dukun itu masih ada di luar sana, dan mereka pasti akan menyerang lagi. Setelah pengakuan Pak Raji, suasana desa mulai membaik. Namun, Tio dan Tari menyadari bahwa ancaman dari para dukun santet belum berakhir. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang kelompok tersebut. Malam itu, Tio mendapat mimpi dari Kisantani. Dalam mimpi itu, Kisantani duduk di bawah pohon besar di sebuah hutan gelap. Tio, musuhmu bukan hanya dukun-dukun biasa. Mereka dipimpin oleh seseorang yang sangat berbahaya. Seorang dukun besar yang dikenal dengan nama Mbah Sangkala. Kau harus waspada. Jangan bertindak gegabah, kata Kisantani dengan nada serius. Apa yang harus saya lakukan, Ki? Tanya Tio. Keris yang kau pegang adalah kunci. Ia tidak hanya untuk melindungi, tetapi juga menunjukkan jalan. Dengarkan hatimu, dan kau akan menemukan jejak mereka, jawab Kisantani sebelum menghilang. Keesokan harinya, Tio menceritakan mimpinya kepada Tari. Mereka memutuskan untuk mencoba menggunakan keris Kisantani untuk menemukan jejak para dukun. Dengan berdoa dan berkonsentrasi, Tio memegang keris tersebut. Tiba-tiba, keris itu bersinar dan menunjuk ke arah barat daya, ke sebuah area hutan yang belum pernah mereka masuki.
Tio, ini pasti jalan menuju tempat mereka, kata Tari dengan nada tegang. Tapi kita tidak bisa pergi begitu saja. Kita harus mempersiapkan diri, jawab Tio. Mereka mengajak beberapa warga yang sudah berani, termasuk Doni dan Pak Kusno, untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Dengan perlengkapan sederhana dan dua bersama, mereka memulai perjalanan menuju hutan itu. Setibanya di hutan, suasana semakin mencekam. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dan suara burung hantu terdengar di kejauhan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pondok kecil yang tampak tua dan tidak terawat. Tio, sepertinya ini tempat persembunyian mereka, bisik Doni. Tio mendekati pondok itu dengan hati-hati. Namun, sebelum ia sempat membuka pintunya, bayangan besar muncul dari arah belakang pondok. Bayangan itu berbentuk menyerupai manusia, tetapi matanya merah menyala, dan tubuhnya seperti asap hitam. Beraninya kalian datang ke sini. Suara bayangan itu menggema. Tio memegang kerisnya dengan erat. Kami tidak takut padamu. Kami datang untuk mengakhiri teror ini. Bayangan itu tertawa keras dan menyerang mereka dengan kekuatan gaib. Namun, cahaya dari keris Kisantani melindungi Tio dan rombongannya. Tio maju dengan keberanian, menikamkan kerisnya ke arah bayangan itu. Bayangan itu berteriak sebelum menghilang menjadi asap. Setelah bayangan itu menghilang, Tio dan yang lainnya masuk ke dalam pondok. Di sana, mereka menemukan berbagai benda gaib seperti boneka santet, kemenyan, dan buku-buku mantra. Namun, mereka juga menemukan sebuah surat yang ditulis dengan huruf kuno. Tari membaca surat itu dengan hati-hati. Ini adalah peringatan dari Mbah Sangkala. Dia tahu kita datang, dan dia akan melakukan serangan terakhir untuk menguasai desa. Katanya, kita harus segera kembali dan memperingatkan warga, kata Tio. Dengan cepat, mereka meninggalkan hutan dan kembali ke desa. Namun, mereka tahu bahwa pertarungan melawan Mbah Sangkala akan menjadi yang paling sulit. Suasana di desa kembali mencekam setelah Tio dan Tari memberitahu warga tentang ancaman Mbah Sangkala. Mereka memutuskan untuk meningkatkan perlindungan dengan doa bersama dan memasang simbol-simbol pelindung di setiap rumah. Malam itu, angin dingin berhembus kencang. Suara aneh terdengar dari arah hutan. Tari, yang sedang duduk di ruang tengah bersama Tio, merasakan firasat buruk. Tio, aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini, kata Tari dengan nada cemas. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu. Doni muncul dengan wajah pucat. Tio, warga melihat sosok-sosok aneh berkeliaran di sekitar desa. Mereka seperti bayangan besar dan mereka menyerang beberapa rumah. Katanya, Tio segera mengumpulkan warga di balai desa dengan membawa keris Kisantani. Ia memberikan instruksi untuk melindungi desa bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan desa ini. Tetaplah bersatu dan jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Seru Tio. Doni dan beberapa pemuda desa bersiap dengan senjata sederhana. Tari memimpin para wanita dan anak-anak untuk berdoa di balai desa. Semua orang dalam keadaan siaga. Tak lama setelah itu, bayangan besar mulai muncul dari berbagai arah. Mereka menyerang dengan kekuatan gaib, menghancurkan pagar-pagar rumah dan menakut-nakuti warga. Namun, Tio berdiri di depan dengan keberanian. Dengan keris Kisantani yang bersinar terang, Tio melawan bayangan-bayangan tersebut. Cahaya dari keris itu membakar mereka, membuat mereka menghilang satu persatu. Tari, di sisi lain, menggunakan doa-doanya untuk melindungi warga yang sedang bersembunyi. Namun, dari kejauhan, terdengar suara tawa keras yang menggema. Mbah Sangkala muncul di tengah desa, mengenakan jubah hitam dan membawa tongkat kayu dengan simbol aneh di ujungnya. Beraninya kalian melawan aku, teriaknya dengan suara yang menggema di seluruh desa. Tio maju dengan keberanian menghadapi Mbah Sangkala secara langsung. Mbah Sangkala menyerangnya dengan serangan gaib, melemparkan angin hitam yang mencoba menghancurkan pertahanan Tio. Namun, keris Kisantani mampu menahan semua serangan itu. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini, teriak Tio sambil menyerang dengan kerisnya.
Pertarungan berlangsung sengit. Mbah Sangkala mengerahkan seluruh kekuatannya, menciptakan bayangan-bayangan yang terus menyerang Tio dari berbagai arah. Namun, dengan bantuan doa-doa Tari, Tio berhasil mengalahkan bayangan-bayangan itu satu persatu. Akhirnya, Tio berhasil mendekati Mbah Sangkala dan menusukkan kerisnya ke tanah, menciptakan gelombang cahaya yang menghancurkan semua kekuatan gelap di sekitar mereka. Mbah Sangkala berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang menjadi asap hitam. Setelah pertempuran itu, suasana desa kembali tenang. Warga berkumpul di balai desa untuk berterima kasih kepada Tio dan Tari. Kalian telah menyelamatkan desa ini. Kami tidak akan pernah melupakan keberanian kalian, kata Pak Kusno sambil menangis haru. Tio dan Tari hanya tersenyum. Mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka, tetapi mereka merasa lega karena berhasil melindungi desa. Malam itu, Tio kembali bermimpi bertemu dengan Kisantani. Kau telah berhasil, Tio. Namun, perjalananmu belum selesai. Gunakanlah ilmu yang kau pelajari untuk membantu lebih banyak orang. Dunia ini masih penuh dengan tantangan yang membutuhkan keberanianmu, kata Kisantani dengan nada lembut. Saya akan melakukannya, King. Saya berjanji, jawab Tio. Kisantani tersenyum sebelum menghilang. Setelah mengalahkan Mbah Sangkala, Tio dan Tari merasa lega. Namun, mereka tahu bahwa ketenangan ini hanyalah sementara. Kehidupan mereka di rumah sakit pun kembali normal. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Banyak pasien dari desa sekitar mulai berdatangan, mencari pertolongan Tio untuk masalah yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Di ruang istirahat rumah sakit, Tari berbicara dengan Tio. Tio, aku merasa semua ini baru permulaan. Banyak pasien yang datang ke sini bukan hanya untuk pengobatan biasa. Mereka mencari pertolonganmu karena ilmu yang kau miliki, kata Tari sambil menyiapkan teh. Aku tahu, Tari, tapi aku juga tidak bisa menolak mereka. Jika aku punya kemampuan untuk membantu, aku harus melakukannya, jawab Tio dengan nada yakin. Suatu malam, seorang pasien bernama Pak Waryo dibawa ke rumah sakit. Tubuhnya penuh dengan luka-luka aneh yang tidak terlihat seperti luka biasa. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya, sehingga Tari memutuskan untuk memanggil Tio. Pak Waryo ini sudah beberapa hari menderita. Keluarganya bilang dia seperti terkena santet. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda klinis yang jelas, kata Tari sambil menunjukkan rekam medis pasien. Tio memegang tangan Pak Waryo dan merasakan energi negatif yang sangat kuat. Ia tahu bahwa ini adalah ulah seorang dukun santet. Ini bukan penyakit biasa. Kita harus bertindak cepat sebelum energinya semakin merusak tubuhnya, kata Tio dengan serius. Tio memulai ritual sederhana dengan keris Kisantani. Cahaya lembut dari keris itu menyinari tubuh Pak Waryo, dan perlahan energi negatif mulai keluar dari tubuhnya. Pak Waryo akhirnya bisa bernafas lega, dan wajahnya yang pucat mulai memerah kembali. Tio, terima kasih. Kamu benar-benar menyelamatkan hidupku, kata Pak Waryo dengan air mata haru. Namun, malam itu ancaman baru muncul. Di jalan menuju rumahnya, Tio merasa ada yang mengikuti. Bayangan hitam melintas di sudut matanya. Ia berhenti di tengah jalan, memegang kerisnya dengan erat. Siapapun kau, tunjukkan dirimu, teriak Tio. Dari balik pohon, muncul seorang pria tua dengan tatapan tajam. Dia adalah salah satu pengikut Mbah Sangkala yang tersisa, bernama Kibarna. Kau pikir semua ini sudah berakhir, Tio? Aku akan memastikan kau menyesal telah ikut campur urusan kami, kata Kibarna dengan suara dingin. Tio menyiapkan dirinya untuk pertarungan. Namun, sebelum Kibarna menyerang, sebuah suara lembut menghentikannya. Itu adalah suara Tari yang memanggil Tio dari kejauhan. Tio, jangan gunakan kekuatanmu di jalan ini. Ini bukan tempatnya, kata Tari sambil berlari mendekati Tio. Kibarna tersenyum sinis. Kau beruntung kali ini, tapi aku akan kembali. Ia menghilang ke dalam kegelapan sebelum Tio sempat bertindak. Di rumah, Tio
dan Tari berdiskusi tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka menyadari bahwa ancaman dari para dukun santet belum sepenuhnya hilang. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka sepenuhnya. Tiu, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan, kata Tari dengan nada tegas. Aku setuju, Tari, tapi kita harus berhati-hati. Mereka pasti memiliki rencana yang lebih besar, jawab Ciu. Mereka memutuskan untuk mulai menyelidiki lebih dalam tentang Kebarna dan kelompoknya. Mencari petunjuk yang dapat membantu mereka mengakhiri teror ini untuk selamanya. Bersambung. Terima kasih atas dukungannya. Subscribe, komen, like, dan share. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.